tahu, yang kita tahu sama yang kita lakuin ternyata hal yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak lakuin. Atau kita nggak melakukan yang kita tahu, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk bisa berhasil di Prudential, hanya butuh tahu ini dan melakukan ini. Kalau hari ini kita role-nya adalah sebagai seorang partner, berarti kita harus melewati fase ini dulu. Tapi kalau hari ini kita posisinya sebagai AAB atau AB, kita bukan cuma ngelakuin ini, tapi kita harus bisa ngajarin orang supaya dia ngerti hal ini. Ya, tapi supaya kita bisa ngajarin orang, kita harus ngerti dan ngalamin dulu, betul nggak? Makanya fase kita sebagai partner cuma satu kali doang. Kecuali kalau nggak naik terus jadi AAB ya, tapi jangan dong ya, kita kan kesini mau bisnis, bener nggak? Nah, Meldi kayaknya ikut ini udah berkali-kali. Tapi training nggak ada lagi, cuma ini doang ya. Seru kesini ya. Oke, teman-teman. Yang pertama, nah, boleh tolong keluarin buku catatannya. Nah, udah ya. Ini catatan gorengan lagi kalau nggak apa-apa sambil makan aja santai. Yang belum sarapan boleh. Buku catatan satu. Yang kedua boleh tolong di silent handphonenya. Karena pastiin teman-teman sekarang kita kan setengah sembilan ya. Sejam setengah ke depan. Gak akan bosan Cipeni dengerin saya. Semoga ya. Cipeni belum pernah ikut kan ini? Oke. Jadi cell cycle itu apa sih? Cell cycle itu merupakan sebuah siklus yang kalau kita ikutin ini dari hulu ke hilirnya, pasti bisa punya hasil, teman-teman. Bukan cuma hasil yang biasa-biasa, tapi punya progres yang bagus dan bisa punya hasil yang seperti kita inginkan, bahkan lebih, teman-teman. Nah, namanya siklus. Siklus itu ada step. Nah, kalau stepnya salah, hasilnya salah. Kalau stepnya benar, siklusnya benar, hasilnya benar. Coba kita tes dulu ya. Boleh pilih tiga angka dulu yang berbeda. Misalkan mau 1, 2, 3 boleh. Atau 3, 2, 1 atau 8, 9, 1 terserah lu. Tapi tiga angkanya nggak boleh urutannya gini. 1, 0, 1 gitu nggak boleh. Udah? Pilih angka. Coba angkanya berapa? Misalkan kalau gua nih angkanya 4, 3, 2 misalkan. Ya. Oke. Ini perintah pertama. Pilih tiga angka tidak boleh ada yang sama. Oh, saya mau geser sini biar satu arah doang. Nah, udah gitu perintah yang kedua adalah balikin angkanya. Jadi kalau atasnya 4, 3, 2, bawahnya 2, 3, 4. Ya. Nah, terus mana yang lebih gede, lu taruh di atas. Kalau gua kan memang yang atasnya udah lebih gede ya. Jadi yang kecilnya taruh bawah. Kalau misalkan lu pilihnya awalnya 2, 3, 4, berarti tinggal ditukar. Oke? Kemudian perintah ketiga adalah dikurangin. 2 kurang 4, 8. 2 kurang 3, 9. 3 kurang 2, 1. Perintah berikutnya adalah balikin lagi angkanya 8, 9, 1. Perintah berikutnya adalah ditambahin. Perintah berikutnya adalah totalin dan angka ujungnya pasti 10, 8, 9. Bener nggak? Kalau ada yang salah hitung, hasil yang nggak segini berarti lu yang salah, nggak mungkin gue yang salah. Bener nggak? Fit, bener? 1089. Kok kayak ragu gini? Coba ini bener nggak? Mana coba lihat. Iya, maksudnya. Nah, dibalikin Ci. Jadi 936-nya taruh atas. Tadi Civani nggak ikut perintah ketiga soalnya. Bener nggak hasilnya? Bener? Ada yang beda? Pasti. Betul. Lu bener? Semua bener? Civani bener nggak? Coba berapa sih angkanya Ci? Biasa ngitungnya ini ya. Duit beneran soalnya. 93639. 689. Dibalikan kan 986. Betul ya? Terus dikurangin 792. Betul ya? Balikin lagi 792 terus ditambah 1089. Ini bukan pintar ngitung, ini udah tahu ujungnya pasti segini. Nah, jadi apapun teman-teman ya, pasti angkanya berapapun pasti hasil ujungnya sama. Kenapa? Ini yang disebut siklus. Ada perintahnya, ada aturan mainnya. Salah satu perintah, maka salah semua ujungnya. Tapi kalau benar di setiap siklusnya, maka ujungnya akan benar juga. Itulah yang gue sebut dengan sebuah siklus atau cycle. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cell cycle, teman-teman. Kelasnya enggak teknis, lebih ke mindset dan bagaimana cara kita ngerjainnya. Siap, teman-teman? Ya, boleh silent handphonenya dan jadilah orang yang hadir di sini.
Artinya apa? Jangan lagi di rumah mikirnya pengen kerja bosen ya. Kalau lagi kerja, lagi training, nanti siang makan apa? Nanti dulu. Fokus pikirin apa yang terjadi saat ini ya. Jadi inilah sales cycle. Nah, sales cycle itu teman-teman dimulai dari sebuah goals. Pasti teman-teman yang mulai ada di bisnis ini, apapun background lu pasti kita punya tujuan masing-masing, betul ya? Nah, setelah punya goals, step pertama yang kita lakuin adalah punya namanya list nama. Ini nggak berlaku buat yang partner baru, tapi untuk partner lama juga akan punya goals yang baru lagi, pasti bikin list nama lagi. Nah, kalau udah punya list nama, apa yang kita lakuin pertama adalah bikin janji temu. Saya mau nanya dong, kalau hari ini kita bikin janji ketemuan, goalsnya apa teman-teman? Tujuannya apa? Presentasi. Ada nggak yang goalsnya closing? Yang goalsnya closing? Closing harus saya. Nah, jawabannya adalah dapat kesempatan melakukan presentasi. Jadi janji temu itu belum apa-apa, jangan mikirnya kita langsung pengen closing. Soalnya apa? Bukan salah ya bro ya, tapi nggak enak waktu saya ketemu Civeni, temen, tiba-tiba di pikiran saya, gimana ya caranya biar Civeni mau closing ya? Jadi saya lagi nggak fokus ke orangnya, tapi saya lagi fokus sama tujuan kepentingan saya pribadi doang. Itu perasaan yang menghantui dan bikin gak enak. Aduh pas saya ngobrol, orang yang lagi cerita, kita lagi nggak put attention sama dia. Kita cuma mikirin, gimana ya cara masuknya ya? Gimana cara closing? Nah itu perasaan yang nggak menyenangkan buat gua. Jadi kayak seolah-olah kayak nggak tulus gitu kan ya. Punya agendanya nggak salah, tapi jangan jadiin itu prioritas utama pada saat pertemuan yang pertama. Nah, kalau habis presentasi nih, tujuannya apa? Ya, ada lagi yang jawab closing. Nah, jadi jangan apa-apa di luar sana dia mikirnya habis presentasi harus closing. Nah, jawabannya adalah presentasi belum tentu closing. Tapi tujuan ngelakuin presentasi adalah dapat kesempatan untuk bikin namanya sebuah proposal. Habis proposal gimana? Biasanya nggak langsung selalu closing. Ada sih, dan besar harapan kita langsung closing. Tapi kadang-kadang nasabah, calon nasabah perlu diyakinkan. Perlu informasi lebih sehingga mereka akan ngeluarin namanya objection. Dan dari dulu objection itu nggak pernah berubah. Dari co-Victor join agent sampai sekarang juga lagi banyak pengeluaran, udah punya kecewa sama asuransi, saya udah punya agent yang sukses, polis saya udah banyak, percaya sama Tuhan, apalagi ya, udah di cover sama kantor, udah dibeliin papi mami, ya, nggak percaya asuransi, dari dulu nggak pernah berubah. Dan nggak pernah nih nasabah ngumpul, bikin grup. Nanti hari Sabtu kita training ya, kita belajar gimana caranya nolak agent asuransi. Ya kan nggak ada ya. Tapi kita tiap Sabtu belajar training supaya lebih pintar daripada kliennya kita. Mungkin soal hidup, soal bisnis mereka lebih pintar, tapi soal asuransi lu harus lebih pintar. Karena kita tiap minggu di-upgrade. Kalau yang datang training, ya kalau terdaftar tapi nggak ikut training ya gitu-gitu aja, nggak bisa juga jawabnya. Jadi kita mesti lebih pintar dan akan bisa ada waktunya Tuhan siapin berkat untuk kita bisa dapetin closing, dilayakan dan memantaskan diri untuk punya closingan. Berapapun API-nya. Dulu ada orang bilang case besar, case kecil. Patokannya menurut saya bukan angkanya, tapi berapa yang orang itu sisihin. Kalau closing 5 juta sebulan gede nggak Mel? Hah? Relatif. Kalau orang yang beli polisnya income-nya 500 juta sebulan mah kecil. Ya. Tapi kalau orang sisihin 500 ribu tapi income-nya 3 juta. Itu case besar. Buat proses yang kita alamin ya gitu loh. Ya, jadi untuk di awal-awal case besar, case kecil. Ya, kalau buat kitanya pasti dipercaya dari case-case kecil dulu. Lama-lama bakal case besar. Akan ada saatnya teman-teman. Nah, setelah closing, misalkan dapat kesempatan untuk ngasih servis kita, klaim lah dan lain sebagainya, sehingga akan dapat namanya referensi. Dan balik lagi ke list nama. Jadi kalau misalkan salah list nama, contoh nih, gue punya list namanya bagus-bagus nih, orang-orang berduit, pengusaha. Tapi kita nggak bisa bikin cara janji temu yang menyenangkan. Jadinya nyebelin. Ya, punya list namanya bagus tapi janji temunya nggak punya, jadi hasil nggak? Nggak jadi hasil. Ya. Atau cara janji temunya bagus banget, tapi sorry list namanya
pengangguran semua. Harus seimbang juga teman-teman ya. Atau list namanya bagus ya. Janji temunya dapat, tapi waktu dikasih presentasi, kesempatan untuk melakukan presentasi, kitanya nggak siap karena jarang training. Nggak bisa kasih presentasi yang bagus yang bikin eh, pandangan atau pola pikirnya jadi terbuka tentang asuransi. Contoh dulu gue pernah dengar ada orang kayak gini nawarinnya. Lu yang harus beli asuransi sama gua. Kalau lu nggak beli asuransi sama gua, nanti kalau lu sampai sakit jangan pinjam duit gua. Ada lo agent prospek kayak gitu. Percaya nggak lo? Di sini lagi. Tapi nggak di ruangan ini. Udah kayaknya udah nggak di Pru juga. Tapi dulu pernah kayak gitu. Kebayang nggak? Kalau dia hubungan sama orang bagus, dapat janji temu, tapi cara presentasinya nggak menyenangkan. Ya. Atau udah bisa bikin presentasi, ya. Tapi bikin proposal asal-asalan atau nggak bisa jawabin kekhawatiran nasabah gitu. Jadi semuanya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita mulai dari goal setting dulu ya. Goal setting ini bukan ngomongin soal eh, apa yang berharga buat lu. Iya nih pengen punya waktu sama anak. Itunya udah lewat ya, itu kan udah sama leader masing-masing ya. Tugas gua adalah menerjemahkan dari apa yang lu mau menjadi apa yang lu harus lakukan. Oke? Nah, jadi contoh nih kalau misalkan partner tahun pertama income-nya pengen 120 juta per tahun. Hitungannya tahunan ya, karena sekarang banyak nasabah bayarnya tahunan, bulanan ada lah tapi nggak begitu banyak lah mungkin ya. Nah misalkan income-nya pengen setahun 120 juta. Kita hitung berapa omset yang harus kita dapatkan kalau pengen income-nya 120 juta setahun. Berarti omsetnya harus berapa teman-teman? 480 juta. Kalau mikirin omset 480 juta, kesannya kayak, aduh gede banget ya kayaknya gue mah belum tentu bisa. Gitu. Lo tahu tim gue Martin, waktu tahun pertama dia join, dia nanya, di Prudential tripnya kemana? Ke New York waktu itu. Berapa omsetnya? Gue bilang omsetnya 500 juta lebih. Terus jawaban Martin tahu nggak dia apa? Wah kayaknya gue nggak mungkin nih dapat New York 500 juta mah gede banget. Jadi ngelakuinnya aja belum udah stres duluan karena takut sama angka. Padahal angka mah benda mati yang gak usah ditakutin ya. Bener ya kan? Terus dia nanya, di bawahnya 500 juta apa nih? Oh ada kok, ada yang namanya yang ke Thailand dulu Premier Club. Berapa? 300 jutaan. Wah masih gede. Di bawahnya apa? Pro AAB Bali. Ini paling kecil iya. Ya udah gue kejar dulu yang 150. Kayaknya bisa. Sebulan setengah dapat Pro AAB Bali. Udah gitu sebulan setengah lagi dapat yang si Thailandnya. Sebulan setengahnya lagi dapat New York. Akhirnya bisa. Jadi targetnya besar, jangan dilihat angkanya gede, tapi dipotong jadi progres. Nah, jadi hari ini gue mau ngomongin tentang, nggak bisa diklik sih. Nah, kalau 100, berarti kan kalau kita ngomongin kuartal teman-teman, per 3 bulan, ya omsetnya mesti berapa teman-teman? 480 dibagi 1 tahun ada berapa kuartal sih? 4. 4. Berarti harus punya omset 120 juta per kuartal, betul nggak? Ya, kalau per bulan berapa? Ya udah 120 dibagi 3. Berarti harus punya closingan berapa? 40 juta per bulan. Nah, namanya ceritain asuransi, bisnis apapun pasti ada namanya rasio, bener nggak? Rasionya tuh nggak 100%. Jadi nggak nawarin 10, closing 10. Itu namanya harapan dan keinginan gitu ya. Tapi realnya selalu ada namanya rasio. Rasionya terserah lu ya. Mau 5:1, mau 10:1 terserah. Tapi pakai angka tengah lah. Sekarang 7:1 misalkan ya. Berarti kalau si Edo pengen closing 40 juta. Rasionya yang ditabur harus berapa teman-teman? Kali 7, benar nggak? Berarti 280 juta sebulan. Ya. Dibagi 4 minggu. Berarti 1 minggu si Edo harus nabur berapa? Harus nabur 70 juta api per minggu. Dan gak usah pikirin closingnya. Kenapa? Nanti lu stres. Gua buktiin bener nggak ya.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke? Nah, minggu pertama Aldi datang sama gua. Anggaplah gua leadernya Aldi ya misalkan ya. Oke Di, hari Senin lu bikin ilustrasi ketemu orang. Lu ceritainnya biasanya apa Di? 28.000. Biasanya bikin ilustrasi rata-rata berapa? Wih, bagus, bagus. Ya, nggak usah 60 bro, ini mah nggak usah 60. 10 juta aja. Banyak nggak orang yang bisa beli polis 800.000 sebulan atau 10 juta api? Banyak ya? Oke. Si Aldi ketemu si A, bikin ilustrasi. Nggak usah 60 ya, 10 juta api aja. Atau 800.000 sebulan. Bisa nggak? Bisa ya. Sorenya si Aldi ketemu si B, bikin ilustrasi lagi 15 juta. Kalau bisa 60 ya lebih bagus ya dia. Hari Selasa ketemu si C, bikin ilustrasi, ceritain, bikin lagi 10 juta aja. Hari Rabu ketemu si D, sama 15 juta. Hari Kamis ketemu si E, 10 juta. Ketemu si F, 10 juta. Ketemu si G, 10 juta. Totalnya berapa nih coba? 10, 20, 30, 40, 50, tambah 30, 80 juta api. Closing nggak teman-teman? Closing nggak? Hah? Gitu ya, harapannya gitu ya. Nah, jangan mikir closingnya. Seminggu si Aldi harus nabur berapa? 70. Nah, Aldi nabur 80 juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, tapi dengan satu syarat. Tahu nggak syaratnya apa? Sebelum Aldi ketemu nasabah, Aldi briefing dulu sama gua. Do, ini tuh nasabahnya dokter. Istrinya satu, anaknya dua, sekolahnya di sini, rumahnya di sini. Dia dokternya karyawan di rumah sakit atau praktek sendiri atau dia yang punya rumah sakit. Nah, dengan pengalamannya si leadernya kalian ini pasti punya feeling, oh nanti kalau ketemu ini ceritainnya ini gitu loh. Ya. Oh gue punya nasabahnya karyawan, belum menikah tapi cicilan rumahnya gede. Harus nawarin apa ya Der? Nah kita nanti briefing dulu. Jadi waktu ketemu nasabah tuh kurang lebih ada gambaran apa yang mau diceritain. Ya. Nah setelah si Aldi prospek atau presentasi ke si A, ya kalau closing Aldi telepon gua nggak biasanya? Ya terus bilangnya apa? Coba Di, kalau closing lu bilangnya apa? Teriak kali lu ya. Lu bilang apa? Dok berhasil, abis kita briefing ternyata beneran closing nih. Ya, biasa kalau closing telepon. Kalau nggak closing, lu telepon gua nggak? Hah? Bahkan kadang-kadang ini si leadernya sampai udah 3 jam kok dia nggak telepon-telepon nih gitu kan ya. Telepon jangan ya. Ya udah telepon nih. Tut, ID. Ya dok. Gimana tadi? Ya belum mau lah orangnya. Nah, paling juga gitu. Bener nggak? Itu kan kejadian yang sering kita alamin ya. Lu kalau nggak closing telepon leader lu nggak? Cililit telepon Civeni nggak? Telepon. David telepon Adri, telepon. Nggak closing nih. Kalau closing kan pasti telepon. Ya. Kalau nggak closing telepon nggak? Laporan. Ci tadi orangnya begini, jawab begini. Cuman gua nggak bisa jawab. Jadi kayaknya orangnya belum mau. Ngabarin, bagus, bagus berarti udah bener. Nah soalnya banyak yang udah ketemu klien, calon klien, terus nggak closing. Nggak closingnya nggak apa-apa. Cuma gue mau kasih tahu, lu belajar apa dari kasus ini. Jadi abis briefing mesti konsul teman-teman. Closing nggak closing mesti konsul. Kalau nggak closing lebih banyak yang dipelajarin berarti bener nggak? Kayak misalkan kemarin partner gue, pas sudah ketemu, terus kan nggak telepon nih Civeni. Terus ini orang gimana yang nggak telepon? Akhirnya gue telepon. Gimana tadi? Ah orangnya nggak mau, bilangnya udah punya. Padahal kan kita bisa review polis, bener nggak? Cuman karena partner baru nggak kepikiran, akhirnya stop sampai situ, nggak maju ke step selanjutnya. Harusnya maju ke step selanjutnya, bisa review polis misalkan gitu. Nah, agak telat ya ininya sini. Nah, jadi fokusnya di tabel taburannya teman-teman. Jangan mikirin closingnya dulu. Kalau misalkan si Aldi nih
Ketemu A, briefing konsul. Ketemu si B, briefing konsul. Ketemu si C, briefing konsul. Setiap ketemu gini terus nih. Minggu pertama. Minggu kedua, lakuin yang sama. Orangnya pasti rubah lagi kan. Ada yang udah cancel, ada yang lanjut ke ilustrasi. Tapi setiap ketemu, briefing konsul, briefing konsul, briefing konsul. Kira-kira si Aldi bakal jadi cepet jago nggak? Pasti cepet jago. Dan percaya sama gua nih teman-teman ya. 5 tahun pertama, gua nggak pernah start club. 2010 sampai 2015 ya. Nah, sejak 2016 sampai sekarang nggak pernah nggak start club. Karena apa? Karena kalau tabel taburannya dan aktivitasnya rapat kayak begini, sering briefing konsul, percaya sama omongan gua nih ya. Lu naburnya 70 juta per minggu, nggak mungkin ujungnya 480. Pasti lebih dari 480 closingnya, percaya sama gua. Tapi kita harus lakuin ininya dulu. Kadang-kadang orang mikirnya langsung pengen ininya nih. Cara kerjanya nggak gitu. Cara kerjanya adalah nabur baru nuai. Nggak bisa closing tiba-tiba closing 400 juta. Ya kecuali udah jago, udah lama kayak Ko Andre misalkan gitu ya. Itu memang wajar. Justru kalau seumur Ko Andre closingnya nggak segitu, heran. Karena hubungan sama orang udah bagus, skillnya udah punya, jam terbang udah tinggi, itu wajar. Tapi kalau partner baru pengennya closing satu case 480, itu kecuali lu anak orang kaya ya gitu ya. Misalkan yang mungkin bisa ya. Tapi kalau mulainya dari gua, pasti butuh proses teman-teman. Nah ini mindset yang kita mesti punya. Kalau teman-teman tahun ini masih partner dan tahun ini mau promosi jadi AAB, ini udah lu lakuin bagus, berarti next stepnya adalah lu mikirin, ngapalin, dan nanti ngajarin sama timnya lu bahwa inilah cara menjalankan bisnis prudensial. Tabel, taburan ya teman-teman. Sampai sini, ada yang mau nanya nggak? Ya, jadi boleh bilang bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Fokus pada taburan bukan tuayan. Dua, tiga. Jadi lo nggak akan stres jalaninnya. Bahkan enjoy sama prosesnya. Sering berapa kali ya, udah kena sabah, pulang, nggak closing sih, belum closing. Tapi gue pulangnya senyum. Karena gue puas sama apa yang gue lakukan barusan di nasabah. Ya, dan gue punya feeling, ini kira-kira beli atau enggak dengan pengalaman kita ya. Ah nanti ini juga bisa beli pasti. Gue ada feelingnya, karena udah sering naburnya teman-teman. Ya, ini tentang goal setting. Ya, jadi goal setting itu ngomongin soal lu udah tahu apa yang lu mau, sekolahin anak lah, beli rumah dan lain sebagainya, beli mobil lah, apapun itu. Terjemahin dari apa yang lu mau jadi aktivitasnya. Kalau aktivitasnya benar, goalsnya pasti dapat teman-teman. Amin ya. Nah, berikutnya adalah list nama, oke? Nah, list nama itu sampai gua sekarang, ya ini 2 hari lalu gua aja baru bikin list nama lagi. Bikin list nama lagi ya. Yang pertama pohon keluarga. Ya, pohon keluarga. Dan kadang-kadang memang ring satu itu nggak harus selalu keluarga. Ya, waktu gua awal join, gue mikirnya, wah nanti saudara gue banyak nih yang beli. Ternyata sampai hari ini paman gue ada 6, nggak ada yang beli satupun ya. Sampai hari ini teman-teman ya, belinya ke orang lain. Beberapa bahkan nggak punya asuransi. Ya kalau lu ngerasa sama keluarga dekat, boleh banget untuk catat pohon keluarga. Yang kedua, pertemanan dan komunitas. Komunitas apa aja? Hari ini gue ikut pedal. Hari ini gue ikut badminton di beberapa lapang. List 100 nama bikin, ya. Contoh nih, contoh. Ya. Siapa di sini yang belum bikin list nama? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa. Ica udah bikin belum Ica? Ica udah. Oh. Hah? Masa istrinya belum ya kan? Ya, misalkan nih contoh. Jadi gue bikinnya gini. Ini Edo. Edo ini dulu anak BPK SMAK 2. Nah di SMAK 2 gue tulis nih namanya siapa aja. Terus dia pada punya pasangannya siapa. Gue punya teman namanya Michael, istrinya Melisa siapa nih gue tulis. Ya kan? Ini guru SMAK 2.
Terus mungkin ada teman-teman SMP yang masih main, gue tulis. Ya, terus misalkan grupnya badminton, nepak, nepak hari Senin. Nah, nepak hari Senin ini grupnya om-om. Umurnya 48, 53, cocok lah buat yang sekali closing 200 juta API gitu ya. Gue tulis nih, tapi kan orangnya nggak banyak. Cuma 6 orang misalkan. Grup nepak hari Kamis. Ya, ada temen MLD, si Edo misalkan siapa nih ya, gue catet. Banyak. Ini membernya ada 40 orang nih, yang grup gue hari Kamis. Banyak banget. Ya, gue mulai nih mau ikut pedal. Ya, hari apa nanti gue tulis. Terus contoh lagi apa ya? Tetangga gue tulis. Ya. Terus apalagi banyak lah. Terus istri gue kan, istri ini. Ya. Terus ada papi dan mami saya. Papi mami saya punya adik kakak berapa, mami berapa. Bahkan gue pohonnya udah beda lagi. Pohonnya udah sampai mana tuh nggak? Ini Edo, ini papi. Papi gue punya papi lagi, engkong gue nih ya, kakek ya. Kakek gue itu banyak banget saudaranya. Ada 11. Dan dari 11 ini, gue tulis ini anak-anaknya siapa. Kalau di undangan ketemu, gue minta nomor handphonenya. Anaknya ada yang 7, ada yang 5, ada yang 10, ada yang punya hotel nih, ada yang kaya. Gitu. Ya, belum ini pohonnya Ica. Ya, Ica kebenaran SMA sama SMP-nya sama gue sama ya dari SMP. Ada teman kuliah dia misalkan. Terus orang tua murid di sekolahan misalkan. Ya, ngajakin playdate lah gampang ya kan. Nah, apalagi Cak? Gym. Terus apalagi Cak? Pedal nanti yang cewek-cewek. Ya, bahkan kemarin kita presentasi prospek ke dokter langganan anak kita. Lagi konsul anak gua bilang, "Dok, kita itu karena ngerasa sama dokter deket, sering konsul, boleh nggak kita pengen ceritain asuransi?" Oh boleh. Ya udah kemarin janjian ketemu presentasi gitu. Kita sampai lakuin begini. Nah kalau teman-teman bisa bikin begini, lu akan punya market yang nggak pernah habis teman-teman. Kebayang nggak gue udah 14 tahun. Itu tuh tiap tahun mikirnya gini, tahun ini ke siapa lagi ya gitu ya. Tapi nggak pernah habis kan, buktinya omsetnya tetap bagus. Karena kita bisa bikin market baru terus. Ya, istilahnya ada satu kata namanya ngomongin tentang prospecting. Prospecting itu bukan waktu ketemu nawarin orang, bukan. Itu namanya presentasi. Prospecting itu adalah get a new names. Nah, gimana caranya kita bisa punya pabrik nama? Ketemu di siapa? Kenalan. Gue ada satu orang nih, hari Senin, ya. Namanya Kur namanya ya sebut ya. Nah, terus gue cuma pernah main 2 kali di lapang itu. Ternyata kita pas di gereja ketemu. Kok masih badminton nggak? Ini nggak pernah ngobrol, cuma pernah 2 kali makan nasi goreng pulang badminton malam-malam doang gitu ya. Oh iya, lu tuh siapa ya namanya? Edo kok, kita pernah badminton hari Senin di sini. Oh iya, udah gue udah nggak badminton sekarang. Kok minta nomor IG dong, lu tinggal di mana? Gue tinggal di Singgasana. Oh deket dong sama gue, kita hampir satu komplek tetanggaan. Kapan-kapan gue ajakin Koko nongkrong boleh nggak? Oh boleh boleh, kayak gitu kan. Nah hari kemarin hari Senin apa Selasa, gue telepon. Pertama gue WA dulu, kok lagi sibuk gak? Boleh telepon? Gue telepon kan. Kok lagi ngapain lagi sibuk? Ah lagi ini aja lagi di kantor. Lu gimana? Lagi di bengkel nih kok cerita doang. Terus kok gue ngerasa abis ngobrol sama lu gue tuh seneng networking orangnya kok. Gue pengen nambah kenalan baru, teman baru. Boleh gak gue ajak lu ketemu minggu ini? Gitu. Orangnya jawab apa? Ya boleh lah orang kita mintanya baik-baik kan ya kan. Minta, tapi minggu ini gue gak bisa, minggu depan aja. Nanti pas gue ketemu langsung gue tawarin gak? Enggak dong. Ya bikin hubungan dulu, kenalan dulu. Nanti pertemuan kedua, ketiga, atau 3 minggu lagi, gue bisa ceritain. Jadi kita itu nggak pernah habis nama. Kita cuman nggak punya keberanian doang. Ya teman SMA gue kontak enak nggak ya? Enak nggak ya? Kayaknya jam segini dia lagi yoga deh. Nanti aja deh kontaknya. Mau kontak dia? Aduh kayaknya kalau jam segini kayaknya dia pagi-pagi lagi habis antar anak pasti nongkrong sama ibu-ibu. Nanti aja deh. Akhirnya lu nggak pernah telepon. Ya, karena nggak ada keberaniannya teman-teman.
Nah, ini list nama. Nah, setelah bikin, ya boleh. Nanti gampang banget Teh itu mah. Pas udah ngobrol, misalkan, kok lu kan sekarang dagang, rajin begini ya, kok cari duitnya jagoan. Memangnya lu goals keuangan lu apa kok? Gampang. Ya gue pengen sekolahin anak di luar negeri, misalkan gitu ya. Oh, sekarang lu nyiapinnya gimana buat nyiapin anak ke sekolah ke luar negeri? Ya gue nabung. Oh investasinya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Menurut lu yang lu lakuin sekarang pasti nggak bisa sekolahin anak lu ke luar negeri? Harusnya bisa. Pernah kepikiran nggak ada ada hal-hal yang bisa bikin rencana yang lu bikin ini jadi terancam nggak berhasil? Bisa jadi sih. Menurut lu apa kok? Ya mungkin kalau gua sakit, ya udah masuk ke asuransinya kan gampang banget sebenarnya, ya kan? Topiknya nggak usah yang berat-berat, hanya cuman ngobrol selewatnya gitu aja sebenarnya. Jadi nggak usah, aduh nanti pakai konsep apa ya ngobrolnya ya. Tanya aja goalsnya dia apa, terus kira-kira apa yang bisa bikin itu jadi terancam. Paling simpel buat masuk asuransi. Kan ngobrol kan? Jadi nggak, gue belum ngomongin asuransi ya Tetesi ya. Cuman, iya kalau gue sakit. Oh, emangnya kalau sakit kenapa kok? Ya kalau sakit nanti gue nggak bisa kerja dong. Berarti kalau nggak bisa kerja nggak dapat income ya kok ya. Kalau ada cara yang bisa kasih lu kepastian, sehat nggak sehat, anak lu tetap bisa kuliah. Lu mau coba denger nggak? Gimana caranya? Bentar ya kok. Baru cerita. Udah masuknya gampang banget kan sebenarnya kan. Saya tahu nggak tahu, yang penting cerita. Oh lu tuh di asuransi? Iya kok. Itu kalau belum tahu. Kalau udah tahu, lu ngerjain apa? Prudential. Oh lu agent? Iya kok. Udah gitu kan. Beda, dia tahu atau nggak tahu, nggak masalah, nggak penting. Yang penting caranya kita menyenangkan dan bisa diterima sama orang. Gitu. Iya Ci. Nah, nggak ada batasannya Ci. Cuman gue ngerasanya kalau orang udah nyaman sama gue berani buat cerita. Jadi supaya orang mau cerita sama kita, kan apalagi kalau orang mau beli, mesti trust bener nggak? Supaya orang bisa trust, kita mesti bikin dia nyaman sama kita. Betul? Supaya orang nyaman sama kita kalau ngobrol mesti nyambung topiknya. Ya, mungkin kitanya juga suka sama dia. Suka dalam artian senang sama kepribadian dan karakter orang kita cocok gitu kan. Nah salah satu ciri-cirinya orang trust sama kita adalah kalau dia udah mulai curhat misalkan sih ya. Oh berarti gue adalah orang yang sudah mulai dipercaya sama dia. Bisa masuk sih kalau kalau Edo sih gitu sih Ci. Gitu. Kan waktu kita ketemu dia, kita mikirnya adalah apa yang gue ceritain itu buat si dia. Buat anaknya supaya tetap bisa kuliah, bukan buat anak gue. Jadi gue ceritain aja. Apalagi kalau kayak Civa ini baru mulai nih, enak banget Ci. Cici kan udah beli polis di Prudential. Nanti waktu cerita ke temen, nggak usah memposisikan kita sebagai penjual. Anggap aja Civa ini nasabah yang lagi testimoni. Kenapa Civa ini mau beli asuransi? Sesimpel itu Ci. Jadi nanti pas ngobrol tuh, iya gue tuh beli soalnya gue tuh pengen ngasih gini ke si Daryl. Gue udah hitung nih kalau sama emas bagusnya asuransi begini makanya gue beli. Jadi pas cerita itu nggak kayak sisi penjual tapi jadi kayak sisi curhat sebesar sama temen. Ini bagus nih, ini seru nih kayaknya bisa dipakai nih. Ini kayaknya bisa untung nih buat anak-anak kita. Sesimpel cerita begitu begitu aja sih Ci. Jadi nggak yang harus formal banget, bahkan nggak selalu harus pakai kertas. Tapi memang kalau pakai kertas kan lebih terstruktur kalau cerita gitu ya. Oke. Enggak, kuncinya bukan itu. Kuncinya adalah memberanikan diri untuk cerita. Karena kalau kita pebisnis asuransi, tapi waktu ketemu nggak berani cerita, nggak kemana-mana juga. Kuncinya adalah berani cerita untuk kepentingannya dia. Kan buat dia, bukan buat kita. Gitu. Nah, nanti bikin gini loh. eh, Pilih 20 nama terbaik dulu buat teman-teman yang baru mulai. Ya. Dari 20 nama terbaik, pilih lagi 5 yang paling nyaman. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 11, 15, 16 sampai 20. Dari 1 sampai 20 mana yang lu paling nyaman sama orangnya? Oh si B, si Z, si K.
si F, si G, nih 5 orang gue paling nyaman. Ya udah, supaya teman-teman pede waktu mulai awalnya ceritain aja dulu ke orang yang lu paling nyaman. Ya kalau salah-salah dikit kan dia ngerti kali gitu ya. Tapi supaya kita juga dapat support dari dia. Memang waktu kita cerita asuransi ke mereka, nggak selalu berkatnya kita bentuknya omset atau komisi. Mungkin, ya Van gue teh belum beli dulu sekarang. Ah tapi gue mah lihat lu mah pasti bisa lah, pasti dapat nasabah lah. Mungkin berkatnya belum dikasih semangat gitu ya. Tapi kalau ketemu orang yang paling dekat, biasanya buat kitanya juga nggak terlalu takut. Jadi buat memulainya lebih berani gitu. Itu salah satu tipsnya teman-teman ya. Ambil nama terbaik. Nah, supaya yang pertama memperbesar peluang. Memperbesar peluang itu dalam artian udah punya hubungan sama kita, udah connect, udah trust. Nggak usah ngebangun kepercayaan lagi gitu ya. Dia udah tahu kita tuh siapa. Nah, jadi waktu kita cerita simple, ya udah, gue mau dong tolong bikinin. Memperbesar peluang kita. Ya, udah ada relationshipnya, udah ada trust dan bikin kita untuk berani buat mulai. Nah, kalau udah lama nggak ketemu gimana? Kenapa? Connecting dulu, bener. Ya, karena agak bete kalau misalkan gue ketemu sama Adrian, bro, dulu kita tiap hari nongkrong pas SMA ya. Sekarang udah 10 tahun gak ketemu. Ah gue pengen ketemu lu nih, kangen bro, udah lama gak ketemu. Ekspektasinya dia apa? Temen gue nih yang dulu asik telepon. Pas udah ketemu, bro sebenarnya gue mau ceritain lu asuransi. Gitu. Garing banget ya. Sekali lah gitu ya, maksudnya duitnya penting. Tapi tetap hubungan pun penting gitu. Ketemu dulu, sekali lah ya. Ketemu live update dong. Lu gimana, udah married belum sekarang? Kerjaan lu apa? Gimana bokap nyokap lu sehat? Cerita banyak. Pertemuan kedua lu tetap akan cerita dan lu tetap dipandang sebagai orang yang menyenangkan gitu. Ya kan orang sebenarnya ngerasa dijebak-jebak gitu kan. Bener gak sih? Ya. Oke, connecting dulu. Jangan lupa buat connecting teman-teman. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Sorry, kurang. Jadi kalau kita nggak connecting langsung nawarin, bisa aja konsep kita menyenangkan. Tapi dia belinya ke orang yang lebih dekat sama dia. Kita yang PDKT jadiannya sama orang lain katanya gitu ya Jove. Bahaya ya kalau gitu ya. Jagain jodoh orang. Nah, terus abis itu baru bikin janji. Nah, bikin janji itu menurut gua paling menantang. Kenapa paling menantang? Ya, karena janji temu ini eh, kunci atau pintu pembuka buat kita bisa ketemu sama orang. Nah, ada 2 skrip. Skrip yang pertama adalah ajak ngopi santai ke rumah, ke kantor, mampir kalau udah punya hubungan. Dan ini yang selalu gue lakukan. Nah, tapi ada juga yang kedua, bilang dari awal kalau kita ketemu itu untuk tukar pikiran dan ceritain konsep asuransi. Sifatnya sharing hal yang baik. Kalau menurut lu bagus, lu nanti kita bisa lanjut ngobrol. Tapi kalau menurut lu bagus juga nggak apa-apa. Minimal gue udah ceritain gitu. Nah, ada 2 ini. Pakainya yang mana? Bingung gak sih kalau kalau telepon Jose pakai yang atas, pakai yang bawah ya? Kalau telepon Aldi pakai yang atas, pakai yang bawah ya? Kalau gua selalu pakai yang atas, kecuali orang yang nanya, bro, gua tuh sibuk. Kalau boleh tahu ada apa, baru gua ngomong. Kalau enggak, ngobrol aja di awal langsung. Nanti pas ketemu, misalkan gua anggarin waktu 90 menit. Ya 45 menit ketawa-ketawa dulu, pemanasan ngobrol. Cerita asuransi kan paling 15 menit ya. Nggak usah cerita presentasi Prudential 2 jam. Ngobrol apa aja itu 2 jam ya. Cerita konsep paling 10 menit, 15 menit nggak lama. Ya. Nah gitu. Ada yang mau nanya nggak soal janji temu atau ada yang lagi kesulitan bikin janji temu? Nggak ada. Sulit sih. Nggak apa-apa. Justru di sini aja kalau misalkan sulit sih. Ya, oke. Jangan kan TK. Nasabah gue aja udah sampai 5 juta, 50 juta menghilang. Ya jadi itu bisa aja terjadi.
Yang penting kita punya persiapan. Salah satu persiapannya adalah supaya nggak kecewa adalah ngatur namanya ekspektasi. Berharap mah boleh, tapi menjaga ekspektasi itu bagiannya kita. Jangan baru bilang, wah ini menarik nih. Langsung telepon leader. Der, ini kayaknya bisa beli loh, der gede loh, der. Padahal belum ngobrol apa-apa nih ya. Jadi ekspektasi yang perlu dijaga. Nah cara janji ketemuan, nah kita fokusnya sama yang kita bisa kontrol. Ya, kalau misalkan dia nggak bisa terus hilang, mau diapain? Masa kita mau panggil tim SAR suruh nyari dia kan nggak mungkin ya. Ya udah, yang bisa kita kontrol adalah cari janji yang lain. Pasti janjiannya udah bagus dong, TK ya. Udah janjian, oke teh boleh nanti ketemu. Tiba-tiba hilang ya mau gimana orangnya bener nggak? Ya mungkin kalau lancar ya alhamdulillah langsung jadi case. Kalau enggak ya mungkin kita lagi dijauhkan dari hal-hal yang bisa aja terjadi dong. Ya jangan-jangan ntar beli sebulan laps pusing nggak? Iya ya udah. Yang harus terjadi terjadi bikin janji lagi yang baru. Kalau saya nggak mau ambil pusing. Nggak mau di drive sama emosi yang begitu jadi kesel kan. Jadi aduh gue janjian jadi kosong. Ya kalau janjian kosong mikirnya siapa ya temen gue yang punya toko yang kayaknya jam segini lagi nganggur. Gue datengin tokonya, mampir ke gitu. Tetap harus produktif. Tapi jangan hanya naruh di satu orang doang. Naburnya banyak gitu ya. Nah salah satu skrip cara janji temu teman-teman boleh catat atau rekam. Ya jadi caranya gini ya. Kalau misalkan lu pengen sambil branding bahwa lu ada di asuransi. Misalkan gue telepon sama si bro yang jaket putih siapa namanya? Iya, nggak ada lagi di belakang nggak ada. Lu siapa namanya? Edwin. Kok Edwin udah berkeluarga, udah punya anak. Umur berapa anaknya? 7 dan 3. Oke, cocok. Jadi gua akan telepon sama Ko Edwin gini. Hai Ko Edwin. Ya, ngobrolnya apalah. Ya misalkan, lu kenal dari mana? Dari badminton atau apa? Lu Kamis badminton nggak? Kayaknya enggak. Ngobrol dulu, udah gitu. Kok, jadi gue telepon lu itu, gue mau cerita. Gue itu udah jalanin Prudential mungkin jalan setahun. Jangan bilang baru 2 minggu ya, jangan ya. Jalan setahun kan nggak bohong, bener nggak? Kan lu lagi belajar. Atau udah 3 bulan atau beberapa bulan ini. Nah, waktu gue belajar tentang asuransi, gue lihat, kok banyak yang bagus nih soal asuransi. Gue kepikiran sama lu, karena lu sama gue kan seumuran. Cari persamaan. Atau misalkan kan anak lu masih kecil sama anak gua kita seumuran. Siapa tahu menarik juga buat lu. Kalau nggak ada yang mirip gimana? Kemarin saya cerita kok sama teman saya pebisnis. Backgroundnya mirip sama lu. Waktu gua ceritain teman gue yang pebisnis juga bilang kalau ini menarik. Jadi siapa tahu juga menarik buat lu. Nah gue cuma pengen sharing sama lu ceritain. Kalau menurut lu bagus ya nanti lu boleh ngobrol sama istri lu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Sambil kita kongko ngobrol. Gue nambah teman baru dan kalaupun lu nggak beli sekarang minimal jadi informasi yang bagus buat lu. Thank you kalau lu mau ketemu juga. Gue mau udah seneng banget kok. Jadi nanti enakan hari Kamis atau Jumat. Gue janjiannya maksa nggak? Enggak. Kalau gue nggak maksa, enak nggak orang yang mau ketemu nggak? Biasanya lebih besar. Tapi kalau orangnya, aduh jangan dulu lah. Enggak apa-apa, sebentar aja kok gua nggak lama. Udah nggak usah diterusin kalau orang udah nggak mau. Next aja, mungkin memang waktunya momennya lagi nggak tepat. Gue mikirnya kalau memang gua harusnya nggak ketemu janjian sama orang ini, mungkin ya orangnya moodnya lagi nggak bagus. Mungkin abis dimarahin istrinya tadi pagi misalkan. Ini bukan curhat, bukan curhat. Saya nggak habis dimarahin sama Ica, enggak ya. Nah tapi bagian kita adalah ngontrol apa yang kita lakuin. Ya udah, janjiannya, intonasi yang bagus, cara pemilihan kalimat yang bagus. Bahkan yang gue tahu si Jill itu sampai bikin skrip ya Jill ya. Si Jill pakai skrip, bahkan dia baca pas telepon tuh. Supaya nggak tegang, atur aja intonasinya. Dan kurang-kurangin janjian lewat WA. Kalau bisa lewat telepon lebih bagus. Tapi kan kalau Gen Z susah ditelepon ya. Ya kan, ya udahlah gimana lagi WA atau voice note lah. Soalnya apa kalau janjian di WA itu nggak ada intonasi nada. Dia bacanya berdasarkan moodnya dia. Nah, jadi kalau dia baca, ini gue mau ceritain asuransi. Nah dia bacanya kan gitu kan. Padahal mungkin intonasinya kayak gue nih. Bro, gue pengen ceritain sama lu. Ya menurut gue bagus nih, siapa tahu kepake buat lu dan menarik buat lu. Kan intonasinya gini. Tapi kan kalau di WA nggak ada intonasinya, nggak ada senyumnya kan. Jadi mungkin orang nangkepnya dengan hal yang berbeda gitu.
Kalau bisa, by phone. Kalau bisa. Itu janji temu. Dapat sesuatu teman-teman sampai sini? Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Sekarang jam, oh masih setengah jam ya. Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, janji temu teman-teman. Nah, jadi ini prinsip-prinsip dalam asuransi yang kayak kalau tadi teman-teman dapat dari goal setting ya. Jadi goal setting itu kan bukan soal API atau closingnya, tapi prinsip di bisnis ini adalah teman-teman harus tahu cara menaburnya, yaitu aktivitas. Nah, ini tuh kalau bikin mindset kita benar. Saya percaya kalau misalkan mindsetnya benar, hasil dan proses di bisnisnya juga benar. Betul nggak? Tapi kalau di sininya salah, proses yang dijalanin salah, hasil yang benernya juga nggak akan ada. Jadi sales cycle itu ngomongin tentang prinsip-prinsip gimana cara kita mulai bisnis asuransi ini dengan baik dan benar gitu. Nah, cara bikin list nama juga sama. Tadi kan kita udah eh, plus janji temu. Nah, berikutnya adalah janji temu. Nah, gua tahu waktu teman-teman mulai di bisnis ini, pasti dari kita yang pengangguran tuh sedikit. Yang join di Prudential nggak punya kerjaan, cuman saya kayaknya gitu ya, karena dari SMA kan. Nah, jadi gimana caranya nih? Bikin agenda kayak gini. Setiap orang dikasih 24 jam yang sama. Tapi kenapa ada yang bilang bisa jalanin, ada juga yang bilang nggak bisa jalanin karena nggak punya waktu. Kuncinya adalah di ngatur waktu. Misalkan teman-teman bikin timetable ya. Dari hari Senin sampai Minggu. 8 sampai 10 sampai 6 sampai 8. Nah coba nih dicoret X. Mana jam yang lu nggak bisa ngerjain Prudential. Misalkan nih, oh gue kalau jam 10 sampai jam 2 siang pasti ada di toko. Misalkan. Ya udah coret. Ya. Terus kan jadi kelihatan mana jam yang kosong. Yang sebenarnya kalau kita nggak scrolling IG dan nonton YouTube itu ada waktu buat ketemu orang misalkan ya. Nah ini jadi punya gambaran. Ya, atau ekstrimnya kalau kayak Aldi kerja jam 8 sampai jam berapa, Di? Sampai jam 6. Hah? Nggak kerja ya, udah nggak ya? Nah, pokoknya lu bisa tahu mana waktu yang ada dan ini bisa dipakai produktif sebesar apa gitu. Karena kalau nggak bikin gini, kita akan ngerasa, kok waktu gua habis ya? Terus telepon ya. Gua sebenarnya tahu Prudential bagus, tapi gua lagi nggak ada waktu. Jadi bukan nggak ada waktu, tapi nggak ada prioritas gitu. Kalau prioritasnya ada, waktu pasti tersedia teman-teman. Ya misalkan nih sibuk, tiba-tiba ada yang nelfon lu, di papi gue lagi cari asuransi di, dia punya budget 500 juta setahun, lu jadi punya waktu nggak? Ya jadi punya lah, semua juga tergantung prioritas. Kadang-kadang di bisnis ini tuh orang suka nggak percaya tuh dalam artian gini, contoh-contoh ya, misalkan Ciang baju merah siapa namanya? Nggak ada lagi baju merah, nggak ada, cuman lo, hah? Christine. Tin kalau hari ini lu harus ketemu orang sehari 2 kali. Setiap hari. Nanti akhir tahun gua kasih lu income sebulan 30 juta misalkan. Lu mau nggak? Tiap hari ketemu 2, nanti di Desember nih gua kasih lu 30 juta sebulan. Tapi dari hari ini sampai Desember lu tiap hari ketemu orang 2. Mau nggak? 50 juta deh, 50 juta. Tapi dari hari ini sampai Desember lu harus ketemu orang tiap hari 2, nggak boleh bolong. Desember gua kasih 50 juta selama 2 tahun. Mau nggak? Hah? Cuma tugas lu ketemu orang 2, presentasi doang. Desember gua kasih 100 juta, 50 juta. Setiap bulan, mau nggak? Mau dong. Kenapa? Karena udah ada jaminan di ujungnya dapat duit. Ya kan? Nah sekarang dibalik masalahnya tuh. Nih ya, kalau lu jalanin 2, nanti lu dapat 100. Beda kalau misalkan, ini lebih ekstrim lagi Tin. Tin, nomor rekening lu berapa? Gua transfer 100 juta nih. Ya, gua harus ngapain dok? Tiap hari ketemu orang ya. Mana yang dia lakuin? Waktu terima duit di depan apa di belakang? Waktu terima duit di depan dong pasti dia lakuin lebih kuat, bener gak sih? Karena dia udah lihat dulu, baru dia percaya. Nah di Prudential itu namanya bisnis. Lu nanya pebisnis yang gede juga, nggak ada yang
Tahu hari ini mereka mungkin sekaya itu mereka juga nggak nyangka. Iya nih dulu juga saya juga jualan kain mulai dari gerobakan misalkan gitu sampai sekarang punya toko punya pabrik. Mereka juga nggak nyangka. Mereka cuma jalan day by day-nya sampai tiba-tiba gede gitu kan. Nah di Prudential juga sama. Tin, nanti income lu bakal 100 juta di Prudential 3 tahun lagi. Syaratnya ngapain? Mulai dari hari ini, lu tiap hari ketemu orang 3 presentasi income protection sama rekrut orang. Mau nggak? Nah banyak orang tuh nggak percaya masalahnya itu gitu. Makanya di Prudential bisnisnya kan nggak pakai modal. Karena bisnisnya nggak pakai modal, lu cuman butuh namanya semangat sama visi. Gue percaya nanti 3 tahun lagi income gue 100 juta, 4 tahun lagi income gue 100 juta. Itu yang bikin kita bergerak dan nggak lemah hati. Waktu lagi ketemu orang terus dibilangin apa? Ah lu lagi jalan asuransi susah tahu. Itu kan lu ketemu orang yang melemahkan lu pasti ketemu orang begitu. Di jalan tuh nanti. Partner gue Civeni kemarin prospek nih ya orang kaya. Terus orangnya bilang gini, ya daripada gue beli mending gue beli kripto. Lu mana bisa jualan kayak gini, mana ada yang mau beli. Paling gue lihat yang beli paling cuma 1% orang. Data dari mana yang beli 1% ya kan? Ini kan nasabah cuma asal ngomong doang kan. Ya itu omongan yang melemahkan kita. Ya. Tapi karena agent gue isi otaknya kan kita udah benerin. Dia bilang gini, enggak banyak kok yang beli. Ya kan jadi dia kuat juga gitu kan ya. Tapi kan kalau kita lagi down diomong gitu gimana Van? Ah lu jalan asuransi ngapain? Yang beli juga dikit. Ada ketemu orang-orang kayak gitu. Karena mereka nggak lihat apa yang kita lihat gitu loh. Ya, jadi stay strong teman-teman ya. Nah itu janji temu. Ya. Dapat sesuatu sampai sini ya teman-teman ya. Nah berikutnya sekarang adalah presentasi. Nah presentasi itu ada banyak cara. Ada banyak ilmu. Ya, ada banyak apa perubahan-perubahan. Ya, jadi lu harus belajar banyak. Terutama di awal. Kalau ilmunya banyak, ketemu siapa juga nggak takut. Kenapa kita takut kalau ketemu calon nasabah? Karena kita kurang persiapan. Andaikan nih, isi kepala gua ya bro ya. Di airdrop ke si Jose. Jose apa Jose sih lu panggilnya? Jose ya. Kayak orang mana Spanyol ya kalau Jose. Nih, isi otak gua airdrop sekarang juga ke kepala lu. Lu ketemu nasabah kaya takut nggak? Enggak lah. Ya kan? Karena udah di airdrop. Ya, lu ketemu orang yang lebih sukses dari lu, yang duitnya lebih banyak, takut nggak? Enggak, karena lu udah punya kemampuannya. Masalahnya kita agent, partner, baru training 2 bulan, pengennya closing gede, langsung datengin yang kaya banget. Ya takut lah pasti karena kurang persiapan kan. Jadi tipsnya cuma satu, harus punya persiapan, mesti rajin training. Bukan cuma training tapi mesti rajin dipakai. Nah sekarang kalau jual kesehatan pakai apa nih? Cerita Pak Welty. Nah kalau teman-teman mau nanti boleh minta. Jadi di grup gue itu namanya Brave. Nah di grup gue itu ada kayak gini nih. Ya, eh, bentar. Ini dingin banget. Pada ngerasa dingin gak sih? Hah? Sampai mencet tombolnya ke aku nih. Nah gue punya, udah nggak ada di sini. Oke, jadi nanti gue punya rekaman. Gua, Martin, Ebo, Yoso kita ngerekam. Perlu cinta ya udah kalau lo belajar perlu cinta tinggal klik terus nanti keluar video gue nggak lagi ngomongin perlu cinta gitu ya. Lu pengen belajar apa? Keranjang batu, nanti klik yang muka gua. Nanti gua lagi jelasin keranjang batu gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau boleh minta setelah diupdate ya sini ya. Ada nanti ya, dari si Ebo. Jadi supaya gua ngajarinnya nggak terus-terusan ngulang lagi. Ya udah gua bikin video. Ya nanti kalau Christine pengen belajar cerita penyakit kritis gimana? Nanti nonton yang judulnya nih, lu klik nonton 10 menit lu pasti ngerti. Asalkan lu latihan, role play terus. Nah itu, tapi kan setiap leader mungkin cara ceritanya punya yang jago masing-masing. Misalkan kayak Ko Andre dia lagi seneng closingin PCA. Ya dia pasti nguasain PCA dan beliefnya ada di PCA untuk ceritain. Nah kalau gue banyaknya ceritain asuransi jiwa. Ya closingin nasabah yang beli UP jiwa nih 5M, 10M. Itu PD-nya di sana. Jadi tiap ketemu bagus banget nih UP jiwa. Ya pasti akan closingnya UP jiwa jadinya. Gitu. Nah, gua paling paling sedikit tahu nggak jualan produk apa? Hah? Enggak kesehatan banyak. Udah dari dulu ada mungkin 300 orang mah kayaknya, 200 300 orang ya.
Bener, gua nasabah gua ya, gue cuma pernah jualan, yang di sini pernah closing PCB 88 siapa? Syariah soalnya ya. Gua closing PCB 88 dari nasabah 400 apa 500. Cuman satu orang, percaya nggak lu? Kenapa? Karena ya ini salahnya gue ya. Gue lebih beliefnya, ah mendingan gue jual jiwa. Ya udah jadi closingnya banyak ya jiwa. Gitu doang. Jadi jual apa juga bisa, tergantung beliefnya produk apa. David beliefnya produk apa? Health di umur lu ya. Pernah klaim lagi kan sama Adri Rico barengan kan. Jadi kan lu belief banget gimana cara lu ceritain. Lu akan closing banyak health juga. Tergantung belief lu gitu. Ya, jadi nanti belajar cara-caranya teman-teman. Ya, prinsipnya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan kebalik. Jangan kebalik ya. Kemarin gue punya partner. Terus partner gue ini partner baru, udah presentasi orang baru nih ya. 38 orang. Banyak Kak? Hah? 38 orang loh. Hebat menurut gua. Closingnya berapa coba? Presentasi 38 orang fit baru. Enggak, bukan orang yang satu diulangin, enggak. 38 tuh orang baru semua. Banyak Kak? Closingnya berapa? Hah? Nol. Ya. Oke, yuk role play. Ya. Lo kalau role play gimana? Iya gue ceritain segitiga proteksi. Ini kan kertasnya segede gini ya. Nah jadi asuransi itu ada gini bro. Kecil banget segitiganya, kenapa gede-gede? Takut retak apa gimana gitu kan. Ah, kenapa lu ceritanya kayak gini? Perasaan gue gak pernah ngajarin kayak gitu. Terus penggunaan kalimat, intonasi, ya contoh-contoh yang dipakai. Ini beda banget siapa yang ngajarin lu padahal gitu ya. Kita sampai bingung. Ya bro ini harus diganti. Lu nonton video gue gak? Ya sebenarnya nontonnya baru dikit kok. Nonton yang mana? Baru satu sampai beres. Enggak kok. Ya gitulah ya. Jadi dia lebih memilih untuk MTA, minta maaf, modifikasi. Baru setelah dia mengamati dia salah, dia baru mau niru. Jadi kebalik. Ya, kan ngapain gini loh, gue udah, dia kan presentasinya gini. Menurut lu, gue pernah nggak pakai presentasi segitiganya kecil gini? Mungkin gue juga dulu pernah gitu kan. Ya, ngapain ngulangin kesalahannya gue, langsung aja tirunya yang udah benernya gitu. Yang udah bisa bikin kita Star Club berkali-kali dan PCC gitu kan. Ya udah pakai cara yang udah ada aja. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jangan kebalik. Oke? Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ya. Ada yang mau dicontohin satu kali cara presentasi mau? Mau produk apa? Hah? Itu produk ya. Tapi konsep yang disampaikannya supaya orang mau beli Pro Cintanya, mau tahu? Jiwa aja jadi ya? Oke. Oke. Jadi eh closing itu presentasi bisa pakai kertas bisa enggak. Tapi kalau gua membiasakan diri selalu cerita pakai kertas. Kenapa? Karena gua ngajarinnya ke Adrian pakai kertas, presentasinya ini, kalau gua nggak pakai kan, Dok, lu jadi closing pakai apa? Ya nggak pakai apa-apa sih, maksudnya cuma cerita doang. Gimana dia bisa niru yang gua lakuin, bener nggak? Jadi kenapa gue presentasi selalu sama, selalu pakai kertas, untuk memastikan apa yang gue ajarin ke Adrian itu tetap gue pakai. Dan ternyata ini masih relevan sama zaman sekarang, orang masih pada beli, diceritainnya ini doang. Oke, contoh ke Edwin lagi ya. Boleh ya? Edwin mau ke depan? Atau di situ aja? Itu aja ya. Oke Win, background lu apa Win? Usaha kerja? Usaha. Eh, tapi nanti yang syariah tolong disesuaikan ya. Barangkali nggak sesuai kan, takutnya beda gitu ya. Tapi ambil yang bagusnya. Nah jadi Win, lu kan punya istri satu, anak dua, anak lu 7 sama 3 tahun. Nah hari ini gue pengen sharingin sama lu karena anak kita kebenaran seumuran, lu dan gue pun seumuran. Nah gue pengen ceritain namanya Family Income Protection. Udah pernah dengar belum bro? Tadi gue ngomong lu nggak dengar emang? Apa sih garing ya? Nah, gini Win. Ya. Jadi karena lu seorang pebisnis, lu kan sebagai key person buat bisnis lu, bener nggak? Setiap bulan lu cari duit, lu
menahan sebuah beban ekonomi keluarga. Lu jadi provider dan penyedia buat keluarga lu, bener nggak? Istri lu kerja nggak? Usaha? Nggak ya, berarti dia support doa dan ngurus anak di rumah. Dan menurut gua itu jauh lebih capek daripada cari duit. Bener nggak? Ya. Oke, jadi Edwin disupport sama istri dan kedua anaknya. Nah, Edwin ini tiap bulan dapat duit, ada pengeluarannya. Ada batunya gede, ada yang batunya sedang, ada batunya kecil. Ya, batunya gede apa? Contoh kalau gua pernah punya namanya KPR rumah. Punya lagi KPR rumah. Dua misalkan Edwin cicilannya nih. Terus si Edwin karena anaknya dua sekolah, dia sekolahin dua anak uang sekolah ya. Terus biaya hidup, apalagi ya Win ya pengeluaran lo. Bensin, listrik, kasih orang tua. Nah, apalagi Win? Arisan, refreshing, hobi, kasih istri. Apalagi Win? Cicilan mobil, karyawan, cicilan bisnis. Mungkin gede banget batunya. Artinya dia mesti tahu kalau tanggung jawab dia tuh besar banget. Nah Win, kalau misalkan tangan gua ngangkat terus begini nih ya. Ada nggak satu hari tangan gua bisa pegel Win? Pegel. Nah, pegel itu ngomongin tentang ketika gua nggak produktif lagi. Ketika kita nggak produktif lagi. Nah menurut lu Win, hal apa yang bisa bikin kita jadi nggak berpenghasilan Win? Sakit. Nah, ada yang sifatnya permanen juga. Ada sifatnya permanen. Contohnya apa? Bener yang lu bilang. Tapi kan sakitnya bukan batuk pilek ya. Sakitnya sakit kritis. Yang sampai bikin orang nggak bisa kerja. Ada lagi nggak Win? Kecelakaan, eksiden. Ada lagi nggak? Kalau sampai dipanggil sama yang di atas. Nah, tapi ada juga sifatnya temporary. Contoh nih kayak kemarin pandemi, income turun. Tapi gue percaya kalau pebisnis kayak lu udah berhasil ngelewatin itu, lu bisa adaptasi bener nggak? Jadi kita fokus sama yang permanen nih. Ya, solusinya tahu nggak apa Win? Sorry, sebelum ke solusi, apa yang akan terjadi kalau sampai ini terjadi Win? Semua ini bakal teguling jatuh bener nggak? Nah jadi solusi cuma satu buat kita nih sebagai provider dan penyedia di keluarga. Ya kita mesti siapin tiang fondasi ngomongin soal duit. Anak lu yang kecil umur 3 ya, yang gede umur 7. Menurut lu Win, nanti anak lu bisa cari duit umur berapa? Udah mandiri nih, udah self funding, gak usah lu kasih duit lagi. Kira-kira umur berapa? 21. Lu 21 udah cari duit dulu? 21? Enggak berarti ya, enggak 21 ya berarti. Berapa kira-kira Win? 25, 23 udah cari duit. Udah nggak dikasih duit jajan. Ini Indonesia loh UMR rendah. 25 lah ya, 25 ya. 25. Berarti nanti anak lu yang kecil umur 25, anak lu yang gede umur 29 tahun. Betul nggak? Nah, berarti sampai anak yang lu yang paling kecil gede, lu 22 tahun ke depan masih tetap harus jagain dan biayain dia. Lu umur berapa sekarang? 34 tambah 34. Berarti nanti Edwin umur 56, anak lu yang kecil umur 25, yang gede 29. Nih Dedi mau kasih uang nih. Gak usah Ded, udah punya tabungan sekarang. Nah seneng gak kalau punya anak mandiri gitu? Seneng ya? Lu kasih duit, gak kasih duit gak masalah. Sorry ya Win ya, kita ada gak ada juga buat dia secara keuangan udah gak masalah. Nah tapi yang gue pikirin adalah gimana kalau hal ini terjadinya bukan di anak umur 25, 29. Ada gak kemungkinan terjadi pada saat dia belum mandiri Win? Nah ini yang jadi concernnya gue Win, karena anak kita seumuran. Oke, nah jadi gue biasanya hitungin Win, berapa fondasi yang mesti dia punya. Gue boleh tahu nggak? Gue nggak nanya income ya, biaya hidup lu berapa Win kalau boleh tahu? 40. Boros ya lu ya? Sama cicilan kali ya? Nah, 40 juta per bulan. Nah ini dikali setahun, dibagi bunga deposito, obligasi salah. Ya, atau mungkin kalau kalau syariah mah ya sukuk boleh ya. Jadi nanti ngitungnya gini.
480 juta dibagi 6%. Artinya lu harus punya duit 8 miliar. Kalau hari ini saya punya 8M, masukin sukuk atau obligasi, maka keuntungannya akan sebesar pengeluaran bulanan. Ngitungnya di situ. Jadi nanti orang nggak akan nanya gini, berapa sih premi paling kecil? Nggak gitu. Kita langsung jualnya based on kebutuhannya dia. Kalau agent zaman dulu suka bilang gini, udah kok yang bikin koko nyaman aja, 2 juta per bulan nyaman. Ya UP-nya dapatnya cuma 1M, nggak kemana-mana juga ya kan. Nah ini cara jual yang benar adalah based on needs-nya, kebutuhannya. Nah di sini gue akan tanya, istrinya siapa namanya Ci? Regina. Gin, kalau lu punya suami nyiapin kayak begini Gin, kira-kira lu sebagai istri lebih tenang nggak? Lebih tenang. Win, lu sebagai orang yang tanggung jawab di rumah lu, kalau lu bisa kasih kepastian gini buat istri anak lu lebih tenang gak Win? Tenang. Confirm dong buat dia ini penting, bener ya? Maka lu punya dua cara buat nyiapin hal itu. Cara pertama adalah dengan cara lu nabung. Ya. Nah, nabung itu contohnya gimana? Misalkan lu pengen punya duit 8M, nabungnya berapa tahun? 10 tahun misalkan gitu ya. Berarti lu mesti nabung 800 juta per tahun. Nah gue yakin lu pasti bisa ngumpulin duit ini. Tapi ada dua hal yang lu harus punya. Tahu nggak apa? Satu, kemampuan cari duitnya, bener ya? Nah, yang kedua, lu harus punya waktunya. Dua hal ini mana yang lu nggak bisa kontrolin? Waktu, kan Tuhan yang kasih ya. Misalkan kejadiannya, nabung setahun 800, baru nabung 3 tahun. Tiba-tiba terjadi hal seperti yang tadi gue ceritain. Baru punya duit kan 2,4 M, bener nggak? Kira-kira nutupin nggak untuk beban ini? Enggak, tiangnya baru jadinya rendah banget, berat jalaninnya. Ya. Nah, sekarang ada cara yang kedua, cara modern. Ya, cara modern. Caranya gimana? Lu nggak usah sisihin 80 juta, nggak usah sisihin 800 juta per tahun. Lu cuman cukup sisihin 10 sampai 15% dari tabungan lu. Misalkan ya, 100 juta per tahun. Sama nih baru kejadian 3 tahun. Berarti kan lu baru ngumpulin duit berapa? 300 juta dong, bener nggak? Nah hebatnya di cara modern, ya walaupun lu baru ikut 3 tahun, terjadi resiko. Ini keluarnya bukan 800, tapi langsung lu punya 8 miliar. Dan lu bisa kasih kepastian buat istri dan anak lu. Menurut lu bagus yang ini, bagus yang ini? Bawah. Nah jawabannya adalah dua-duanya bagus. Yang atas bagus banget kalau ketika hidup lu sesuai rencana lu. Bener nggak? Ya. Nah, yang bawah ini akan bagus dan paling ngebantuin lu di saat lu paling butuh. Ketika hidup lu nggak sesuai rencana. Nah, jadi dua-duanya lu harus jalanin. Misalkan lu nabung 800, lu kurangin sedikit, alihin sedikit portofolio lu untuk beli namanya rekening modern yang gue sebut asuransi jiwa tradisional. Namanya Prucinta. Nah udah gitu masuknya jadinya. Baru produk, jangan langsung produk. Kasih dulu konsepnya. Gitu. Jadi gue juga nggak yang fanatik, ya duit lu gini lu harus belinya gede. Enggak, dari semua income lu nih setahun tabungan, lu alihin sisihin sedikit aja. Gitu. Nah ini disebutnya uang kecil, beli uang besar. Baru ke produk. Nah ini teman-teman. Nanti yang mau difoto abis ini ya. Oke, berapa menit lagi ini udah habis ya? Belum? 5. Udah ya. Ya udah. Nah, proposal nanti teman-teman ke leadernya lah ya. Aduh nggak keburu nih review polis nih. Nanti gue kasih videonya teman-teman nonton aja ya. Tapi ini sebagian besarnya udah 90% tersampaikan materi sales cycle hari ini teman-teman ya. Ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Jadi nanti yang mau belajar review polis habis ini ntar japri gue kasih linknya ya. Oke. Ada yang mau nanya? 3 menit terakhir? Nggak ada? Mau videonya aja?
Dapat banyak teman-teman hari ini? Oke, yaudah kalau gitu itu aja buat hari ini. Thank you ya.